Hai, gue Jason dari Two Reviews. Hari ini gue mau review Final Audio E1000. IEM yang menurut gue di harga 500.000 mungkin merupakan benchmark terbaru tonal IEM yang proper bagi gue. Disclaimer sebelum kita mulai review ini. Jadi, Final Audio E1000 ini gue beli second hand dari sebuah seller di Tokopedia. Gue belinya unit only, jadi gue gak dapet box, gue gak dapet ear tips cadangannya segala macam. Dan gua nggak terafiliasi dengan toko ataupun brand manapun. Jadi review ini sepenuhnya pendapat gua aja. Oke, ini cerita-cerita dikit dulu ya sebelum kita mulai review. Jadi si Final Audio S1000 ini gua sama Brian masing-masing beli satu. Nggak kayak review-review kita yang lain dimana salah satu dari kita beli suatu item dan kita review satu-satu gitu ya. Kebetulan karena gue pengen kalau misalkan gue nggak suka gue mau kasih adik gue, atau mungkin gue mau pakai untuk hal yang lain, atau mungkin daily drive aja gitu ya, ayam mau dikantongin aja, gue butuh ayam murah, gampangnya lah. Kebetulan pas kita masing-masing dapat unit kita masing-masing, si Brian impresinya cukup berbeda dari gue, dan bedanya lumayan drastis. Berbeda dengan biasanya kalau kita punya pendapat soal IEM, biasanya bedanya cuma paling di satu atau dua sektor paling kita kurang setuju gitu ya. Dan biasanya gambarannya suara IEM tersebut ya kurang lebih kita mirip-mirip lah, nggak beda-beda jauh amat. Cuman dalam kasus ini pendapat kita cukup berbeda. Dia bilang IEM E1000 ini sama sekali gak ada bassnya, terus treble-nya katanya hancur, mids-nya juga kopong banget katanya. Jadi gue lumayan heran, kenapa kok kayaknya bisa beda banget gitu impresi kita. Lalu si Brian kirimin unit dia ke gue, dan gue compare suaranya, dan emang beda banget suaranya. Terus bingung dong, ini kenapa nih IEM-nya gitu kan. Terus ya udah, dia coba dengerin unit gue, dan oh benar, ternyata impresinya lumayan mendekati impresi gue. Dan ya berarti kemungkinan besar ya salah satu dari IEM ini ada rusaknya dong gitu ya, suaranya nggak bener gitu kan. Jadi ya udah, kita file komplain ke sellernya. Untungnya sellernya ini kooperatif banget, dia langsung kirimin satu unit lagi yang lain S1000 untuk Brian, dan unit tersebut ternyata suaranya juga sama dengan unit yang kita anggap rusak yang ada di Brian. Kebetulan setelah itu seller kirim satu unit lagi, dan unit ketiga itu barulah suaranya mirip dengan yang gue pegang saat ini, Final Audio S1000 ini, yang kita anggap sebagai unit yang suaranya benar. Karena kita compare dengan frequency response dari yang di measure oleh orang-orang lain, rata-rata suaranya itu lebih mirip dengan ini, dan berbeda total dengan yang unit-unit yang kita anggap rusak. Jadi intinya adalah kalau beli Final Audio S1000 ini, kalau belinya apalagi second gitu ya, kalau suaranya tipis, bassnya kagak ada sama sekali, treble-nya picky-picky gitu, kemungkinan besar unit itu rusak. Jadi jangan langsung diskredit S1000 ini sebagai IEM yang jelek gitu lah ya. Coba compare dengan orang lain yang mungkin punya S1000 juga, dan cari yang suaranya paling mendekati warm netral. Karena kemungkinan besar kalau suaranya selain itu, kemungkinan besar rusak. Jadi ya hati-hati aja kalau beli, apalagi kalau beli second gitu ya. Kemungkinan bisa ada kemungkinan ayam lu bisa jadi dapatnya yang rusak. At least dari pengalaman kita. Kalau beli baru mesti nggak, no problem sih. So oke lah. Kayaknya gue udah cukup lama cerita soalnya, jadi kita mulai aja reviewnya ya. Singkatnya, IEM ini, si S1000 ini suaranya warm netral, soundstage-nya lumayan luas, imaging-nya juga oke, dan menurut gue ini mungkin referensi yang bagus lah untuk suara IEM yang proper gitu ya, quote unquote proper. Tuningannya nggak aneh-aneh, nggak ada pickiness yang aneh-aneh, mids-nya juga oke banget, bass-nya juga oke seadanya. Itu aja. Sekarang gue bakal jelasin lebih detail gitu ya. Kita mulai lagi dari bass seperti biasanya. Jadi bassnya si S1000 ini naik dikit dari netral gitu ya. Jadi nggak ada emphasis gimana banget. Gue mau bilang dia di emphasis bassnya juga naiknya cuma dikit banget dari netral flat.
sub bass-nya seadanya, rumble-nya masih ada kedengeran, slam-nya juga ya masih ada, cuman gak banyak-banyak amat. Jadi kalau lu suka dengerin EDM yang banyak sub bass-nya uh, mungkin kurang banyak lah sub bass-nya lah. Mid bass juga kasusnya sama, mid bass-nya tapi lebih banyak dibanding sub bass-nya. Punch-nya ada, berasa, tapi nggak banyak gimana banget, seadanya aja. Kalau lu suka suara yang lebih netral dikit, nggak terlalu demen bass yang gede-gede amat, gue bilang mungkin lu bakal cocok sama bassnya si S1000 ini. Apalagi teksturnya bass di S1000 ini lumayan lumayan bagus, karena di bass di S1000 ini nggak kecepetan ya. Masih cepet, dia nggak bakal ketinggalan di lagu-lagu yang cepet gimana banget. Tapi emang bukan bass yang paling cepet, bukan bass yang paling bagus ya. Cuma menurut gue ini untuk harganya di 500.000 ya, ataupun di atasnya pun, menurut gue ini bass yang cukup bagus lah untuk IM yang warm netral. Terus kita ke mid range-nya. Di mids-nya ini untuk vokalan segala macam, karena bassnya juga nggak gede-gede amat gitu ya, mids-nya oke lah, bersih dari mid bass bleed gitu segala macam. Jadi nggak banyak bassnya, nggak bleber kemana-mana. Kalau misalkan lu ada vokal segala macam, nggak bakal ketutupan. Cuman body di midsnya juga jadi nggak tebal-tebal amat. Gue bilang sebenarnya body midsnya nggak terlalu banyak masalah. Nggak ada pickiness aneh-aneh di upper mid segala macam. Bodinya, kalau gue pengen komplain sedikit, paling bodinya paling kurang dikit aja, bener-bener dikit aja kurang berat. Jadi vokal cowok tuh kurang berat dikit dibanding yang gue terbiasa lah. Tapi selain itu gue nggak bisa banyak komplain gitu soal mid range si S1000 ini. Suaranya tuh oke banget, dan detail di mid range S1000 juga oke lah. Not the best, tapi oke lah. Lu masih bisa dengar detail dengan cukup baik. Terus kita ngomong ke treble, dan trennya sama lagi. Di treble ini, S1000 ini nggak ada banyak yang aneh-aneh, nggak ada pickiness aneh-aneh. Treble-nya juga oke, extension-nya juga ya oke lah. Setelah 10.000 masih ada dikit, tapi extension-nya not the best. Cuman dia simbol segala macam, dia bisa representasikan dengan baik. Suaranya nggak splashy gimana, nggak tajam sama sekali. Malah gue bilang mungkin agak halus, malah gue bisa bilang. Jadi kalau lu demen ayamnya agak tajam-tajam gitu ya, lu demen sibilance, lu demen cymbals yang lebih mendekati natural, mungkin lu kurang cocok sama ini. Tapi kalau lu demen cymbals yang mungkin lu bisa dengar lebih lama gitu ya, dan nggak terlalu tajam, mungkin ini bakal cocok. Ini kayak perbedaan seberapa kencengnya lu hajar cymbals gitu. Ini kayak kedengarannya lebih pelan dikit, which menurut gue it's not a bad thing. Menurut gue, bagi gue sendiri, gue lebih demen tuning macam ini. Oke, jadi sekarang gue mau ngomongin soundstage dan imaging untuk S1000 ini. Untuk soundstage si S1000 ini, kalau misalkan ini kalau ini kepala gue gitu ya, si soundstage S1000 ini pas banget gitu ya. Kayaknya ini kalau ini luar kepala, kalau ini kepala gue, dia kayak kira-kira ya pas di dalamnya lah, dia nggak di luarnya. Jadi center image untuk si S1000 ini ya kira-kira di sini lah. Kalau ini hidung gue, ini tengah kepala gue, dia kira-kira di sini lah. Nggak, kayak jarang gitu ada suara yang benar-benar berasal dari luar banget sama si S1000 ini. Cuman menurut gue untuk IEM yang fully sealed, nggak kayak kakaknya si E2000 atau E3000, ini lumayan luar biasa gue bilang sebenarnya. Karena biasanya kalau IEM yang full sealed gitu ya, yang gak ada fan-nya apa segala macam, ya, ini nggak kayak E2000, ini kagak ada fan-nya sama sekali nih. Aduh, kelihatan nggak di kamera? Iya kelihatan. E2000 belakang kan ada lubang-lubang tuh. Nah, dia nggak ada sama sekali. Jadi menurut gue untuk IEM yang fully isolated cukup bagus, gue bilang. Soundstage bisa ada segini banyak. Oke, sekarang kita ngomongin
aksesoris dan build quality S1000 ini, which gue gak bisa komentar banyak karena gue beli unit only. Tapi FYI, kalau lu beli si S1000 ini, lu dapat kalau nggak salah 4 pair ear tips final audio E-Type, which itu pun udah lumayan mahal ya. Sepasang ear tips final audio seinget gue tuh kalau salah 50 atau 60 ribu gitu harganya. Lalu kali 4 aja lu dapat ear tips 200 ribuan dengan beli S1000 ini kalau lu beli baru di harga 500 ribu ya. S1000 yang limited edition emang lebih mahal dikit, kalau nggak salah 550 ribu. Correct me if I'm wrong, gue kurang hafal harganya yang limited edition, gue jarang lihat. Dan gue rasa mungkin bagian ini yang orang bikin kurang serk gitu ya di 500 ribu untuk beli S1000 ini. Selain lu cuma dapat ear tips cadangan, lu dapat semacam pouch juga. Lu nggak dapat ear hook biasanya lu dapat kayak lu kalau beli E2000 atau E3000. Jadi aksesorisnya bener-bener bare banget, minimum banget lah. Dan selain itu, kalau kita ngomongin build, si S1000 ini kelihatannya kayak ayam murah. Ini bukan kelihatan kayak ayam 500 ribu sama sekali. Ini kelihatannya kayak ayam counteran kalau gue bilang sebenarnya. Kalau lu pegang sebenarnya plastiknya bagus gitu ya. Ini begitu lu pegang baru berasa, oh oke, ini ayamnya mungkin lumayan mahal ini kayaknya nih. Ya ayam ya 100-200 ribu lah kayaknya rasanya. Ini shellnya si S1000 ini nggak kayak E2000, E3000, shellnya plastik gitu ya sayangnya. Gue sih nggak masalah. Menurut gue shell plastik ini biasanya lebih nyaman di kuping gue, nggak terlalu dingin, nggak nyetrum kalau gue asal colok laptop apa segala macam gitu-gitu, jadi no problem. Cuman banyak yang berharap dapat metal lah, buildnya apa segala macam, terutama karena kita udah lumayan manja gitu ya sama Chi-Fi macam blonde segala macam, which mereka ngasih udah dapat metal shell, aksesoris bejibun kadang, kayak macam kalau lo beli NS Audio punya, ibaratnya udah dapat ear tips banyak banget, dapat berapa belas gitu ya pasang ear tips. Dan S1000 ini kagak detach pula gitu kan. Bagi gue sih ini bukan downside ya, karena kalau gue pakai daily gue biasanya rata-rata semua ayam yang gue pakai daily itu gue taruh kantong apa segala macam, gue nggak taruh dalam case. Kalau pakai detach, pengalaman gue detach tuh suka patah kadang, tergantung jenis konektornya. Cuman lu jadinya nggak bisa ganti-ganti kabel kecuali lu bongkar terus lu ya recap gitu kan. Jadi bagi kebanyakan orang ini mungkin downside gitu ya. Ya, dan jujur aja kabel ini sekilas kelihatannya kayak kabel macam, nggak tahu, mungkin mereka beli dari sebuah pabrik di Cina, nggak jelas kali itu mereka beli berapa ribu gitu ya. Ini benar-benar kelihatannya kayak kabel ayam paling basic. Ini mirip kabelnya Vido kayaknya malah. Cuman jacknya emang angle jack, dan setidaknya kelihatannya lumayan bagus. Platingnya juga setelah berapa kali gue cabut pasang juga nggak ada kelihatan bakal mudar gitu ya lapisan emasnya ini. Jadi ya gue rasa ini mungkin kualitasnya berapa kali mungkin di atas Vido dikit. Cuman sekilas kelihatannya jelek. Ya jelek lah kelihatannya lah. Ini benar-benar kabel basic banget gitu lah kelihatannya. Dan kabelnya juga nggak tebel-tebel amat. Dan agak kasar dibanding kabel E2000 atau E3000. Ini di antara ini kayak kalau lu pegang di sini dia kayak ada semacam apanya gitu. Gua kurang bisa jelasin. Tapi setidaknya chin slidernya yang mereka sediakan standar lumayan bagus, berfungsi, gerakannya lumayan mulus ketika dibutuhkan, dan it stays in place begitu lu pakai gitu ya. Dan dia juga nggak mikrofonik banget kabelnya setidaknya nggak mikrofonik lah. Jadi kalau lu pakai ayam ini, lu jalan-jalan, suara kabelnya itu nggak ke transfer gimana banget ke S1000-nya. Apalagi kalau lu pakai over ear itu hampir nggak ada sama sekali. Jadi ya gue sebenarnya nggak bakal komplain gimana banget lah untuk masalah kabel. Apalagi untuk suara yang lu dapatkan. Gue bakal notice sedikit ya. Jadi si S1000 ini menurut gue untuk harganya gitu ya,
gue nggak masalah dengan kekurangan aksesoris, build quality-nya yang biasa aja, dan kemungkinan kalau lu beli second agak-agak gacha gitu dapetnya ya. Karena suaranya itu bener-bener gue nggak bisa komplain, gue nggak bisa banyak ngomong soal suaranya si X1000 ini untuk permasalahannya segala macam, karena emang nggak nggak banyak masalahnya. Treble-nya oke, mid-nya juga oke, bass-nya juga oke. Suaranya warm metal, dia tidak berusaha menjadi tuningan yang nggak jelas. Suaranya tuh nggak ada aneh-aneh, dan jujur aja gue udah mendengar IM yang berapa juta harganya pun banyak yang suaranya jauh lebih ngaco dibanding S1000 ini. Contohnya Bravo, atau IMR. Menurut gue bahkan IMR pun overall ya suaranya ada berapa serinya yang lebih jelas dibanding S1000 ini. Tentunya itu subjektif, menurut gue IMR itu bassnya lumayan istimewa, tapi sisa tonalitas sisanya itu agak aneh. Cuman poin yang gue berusaha omongin itu adalah si S1000 ini untuk harganya 500.000, gampangnya tuh kayak ngomong dia tuh kayak tint T2 tapi kebalikannya. Kalau tint T2 itu neutral bright, ini neutral warm dengan teknikalitas yang sedikit lebih jelek dibanding tint T2. Tapi menurut gua untuk kemampuan dia bersaing dengan IM yang jauh lebih mahal dibanding dia sangat tinggi menurut gua. Ini IM kecil yang luar biasa lah suaranya. Big sound in a small package lah ini. Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi soal si suaranya si S1000 ini. Paling gue bisa compare, gue bakal kasih compare ini sekalian sama E2000 atau E3000 ya. Si S1000 ini dibanding E2000 sebenarnya dia tuh E2000 yang sedikit lebih dia nggak se-airy E2000, dan bassnya lumayan jauh lebih kecil dibanding E2000 dan lebih cepat. Body mid-nya juga lebih dikit karena bassnya juga lebih dikit. Tapi si E2000 ada fans di belakang, jadi lu kalau persepsi sound system mungkin jauh lebih gede di E2000 dibanding S1000. Tapi sebagai imbal baliknya di S1000 lu setidaknya punya sound isolation yang lumayan baik. Jadi kalau lu pakai ini di tempat umum, lu bakal lebih bisa denger lagu yang lu lagi dengerin. Comparison dengan tint T2, ini bassnya lebih ada dibanding tint T2, midsnya lebih berbody, treble-nya lebih halus dibanding tint T2. Makanya gue bilang ini kebalikannya tint T2. Oke, jadi baterai kamera gue habis. Pas banget lah gue pengen tutup video ini. Gue bakal tinggalin opini Brian soal si S1000 ini kira-kira di bagian sini videonya. Subscribe kalau lu pengen konten lebih banyak kayak gini gitu ya. Like if you liked it, comment what you think, dan ya, see you next time.